Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya selalu berdoa dan berharap kita tetap dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah iman pengharapan kita, orang-orang yang telah dipilih, dipanggil dan ditentukan untuk menjadi warga kerajaan Allah. Kerajaan Yesus Kristus, kerajaan yang hidup, surga yang kita nantikan. Amin Bapak Saudaraku, puji nama Tuhan. Jika minggu lalu kita sudah belajar tentang tokoh-tokoh yang hebat, wanita-wanita yang perkasa dan pemberani, yaitu Sifra dan Puah. Mereka dipilih oleh Tuhan, memberikan hidupnya untuk lebih takut akan Tuhan daripada takut kepada manusia. Kita tahu mereka dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang Israel, keturunan orang-orang Ibrani yang melahirkan laki-laki. Dan kita tahu apa yang Tuhan sediakan bagi mereka yang lebih takut akan Tuhan, kehidupan yang jauh lebih baik. Amin Bapak Saudara, ini kerinduan kita semua tentunya, sebagai orang-orang yang telah dipilih, dipanggil oleh Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Jika sampai hari ini kita terus berharap dan pengharapan kita belum tercapai, saya mau beritahu Bapak Saudaraku bahwa kita ini adalah orang-orang yang berjalan dengan iman diri, sertai dengan pengharapan. Dan pengharapan itu harus didasari dengan kasih. Banyak orang hanya lepas ketika mereka memiliki pengharapan dan mereka sudah mulai bimbang, ragu, dan tidak percaya lagi. Akhirnya mereka terhilang. Mereka kurang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Apa sih itu mengasihi? Mengasihi adalah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga hari ini ketika kita mendengar firman, kita tentunya rindu menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya mendengar saja. Luar biasa, hari ini kita akan kembali lagi belajar tentang dua orang tokoh, yaitu orang tua, ibu daripada Musa, dan juga kakaknya Musa. Ini satu hal yang penting yang untuk kita sedikit ekspos Bapak Ibu Saudara, karena dari situ kita bisa melihat bagian-bagian penting yang bisa kita renungkan. Mari kita akan buka dalam Keluaran pasal 2, judulnya Musa lahir dan diselamatkan. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang 10. Firman Tuhan berkata, seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan tir, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah tebrau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah tebrau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya, dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Sampai di sini dulu Bapak Saudaraku. Kita melihat peran daripada orang tua Musa. Kita tahu sejarah Musa. Dia adalah bayi yang dilahirkan dengan anugerah, diselamatkan dari pembunuhan, program pembunuhan Firaun. Tetapi kita akan melihat peran daripada Yokebed. Yokebed adalah ibu daripada Musa ini. Yokebed memiliki arti Tuhan adalah kemuliaan. Dia adalah wanita yang pemberani, wanita yang penuh dengan iman, dan dia adalah wanita yang penuh dengan kasih sayang Bapak Ibu Saudara. Jika kita melihat sejarah bagaimana orang-orang Ibrani, wanita-wanita Ibrani lebih kuat daripada perempuan Mesir ketika melahirkan. Mereka bisa melakukan persalinan sendiri. Jadi kalau kita lihat Yokebed adalah orang yang kuat, wanita yang kuat, itu memang sudah terjadi, sudah tertulis Bapak Ibu Saudaraku. Ya, lalu dikatakan tetapi ia tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi. Pada zaman itu keadaan memang krusial. Ya, waktunya harus serba cepat. Orang bilang harus cepat, gerak cepat, karena kalau tidak anak ini akan mati. Lalu Yokebed ini cekat-ceket, orang Jawa bilang cekat-ceket itu cepat,
membuat satu kota, kemudian dia berpikir ini harus diselamatkan. Bagaimana caranya? Pokoknya kita harus selamatkan. Bikin kota yang bagus, aman, safe. Jika kita lihat, Bapak Saudara, begitu besar kasih orang tua kepada anaknya. Jika kita lihat memang dikatakan dalam bahasa Alkitab ini, kalau untuk orang Indonesia mungkin kurang pas ya. Karena dikatakan bahwa anak itu cantik. Cantik biasanya identik untuk wanita. Namun ini karena Musa yang lahir, dikatakan cantik berarti bayi itu sangat imut-imut dan menggemaskan, Bapak Ibu Saudara ya. Dan tentunya orang tua sayang sekali. Di sini kita bisa diingatkan, ketika kita lahir, kita tentunya menjadi bayi yang sangat disayang. Ya, menjadi anak yang sangat dikasihi. Sehingga kita bersyukur punya orang tua yang mengasihi kita, yang menyayangi kita, yang membesarkan kita. Kita harus hormat kepada para wanita yang melahirkan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, jika ada paribahasa surga di bawah telapak kaki ibu, itu bukan berarti surga kalau dilihat di kaki ibu kita. Ya bukan begitu, Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan mengajar supaya kita memiliki kerendahan hati. Kita ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Seandainya dulu kecil kita mengalami masa sukar, harus mengalami masa yang sulit seperti zaman Musa, harus dibunuh. Tentu kita tidak akan ada di muka bumi ini. Makanya kita harus belajar di sini untuk menghormati orang tua, ibu kita. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kembali lagi. Ketika Yokebed ini mengalami masa-masa yang krusial, dia mendapat hikmat Tuhan, membuat satu kota ya untuk menyelamatkan anaknya ini. Dan tidak hanya Yokebed saja. Di sini ada peran kakak wanita daripada Musa. Mungkin diperkirakan kakaknya ini masih remaja atau sudah remaja, sudah dewasa. Sehingga ayat 4 dikatakan kakaknya perempuan berdiri tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan Musa yang dikentirkan bahasa Jawa, yang dihanyutkan Bapak Ibu Saudara. Diperhatikan oleh kakaknya ini. Peran kakaknya ini juga sangat penting Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita akan melihat ya ayat yang ke-7. Dia berani mendekati ya putri Firaun yang sedang mandi dengan dayang-dayang. Dikatakan lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Bapak Ibu Saudara, kita bisa bayangkan ini juga berani. Jika kita lihat di Alkitab, kakaknya Musa itu namanya siapa? Miriam. Ya, dia juga memiliki keberanian menanyakan supaya adiknya ini selamat. Ya, jadi dalam hidup ini kita kadang bisa muncul rasa berani kita. Ketika keadaan kepepet, keadaan sudah sangat mendesak, keberanian itu bisa muncul. Di sini diperlukan hikmat dan iman. Ya, percaya Tuhan menyertai. Dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudaraku, ya seringkali kita dihadapkan masa-masa yang sulit bagi kita, namun kita harus mengambil keputusan itu. Kita harus belajar berani. Berani bukan berani dengan bodoh, namun dengan hikmat. Ya, seperti yang dilakukan oleh kakak daripada Musa ini. Kemudian dikatakan ayat 8, sahut putri Firaun kepadanya, baiklah, lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ini satu hal yang luar biasa loh Bapak Ibu Saudara. Ya, dikatakan ya sahut putri Firaun kepadanya, baiklah, lalu pergilah gadis. Kata gadis itu berarti berbicara tentang seorang yang masih muda. Dan biasanya belum menikah kalau gadis Bapak Saudara. Ya memanggil ibu bayi, memanggil ibunya. Ya, enak ya Bapak Saudara kalau kita lihat ya. Perjalanan kisah si Musa ini dengan keselamatan melalui keluarganya, orang yang mengasihinya. Ini sangat enak sekali. Musa tidak tahu apa-apa karena masih bayi Bapak Saudaraku. Kemudian dikatakan ya, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Bayangkan, sudah Musa ini mendapatkan hak istimewa, diangkat oleh putri Firaun ya menjadi anak angkat, kemudian disusui sendiri, diupah
upah lagi, dibayar lagi. Ini satu pengalaman yang sangat enak sekali kalau kita lihat ya Bapak Ibu Saudaraku. Satu proses anugerah yang luar biasa. Ya, kemudian dikatakan, kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ibunya sendiri, Yokebed sendiri menyusui Musa. Keselamatan yang luar biasa yang dialami oleh Musa. Namun, itu tidak akan pernah terjadi jika tidak ada peran daripada Yokebed, ibunya, dan juga kakaknya Musa sendiri, Miriam. Mereka lah wanita-wanita yang pemberani, wanita-wanita yang kuat, berani menghadapi kenyataan. Dan tentunya kita rindu sebagai orang yang telah dipilih dan dipanggil oleh Tuhan. Kita harus memiliki keberanian menghadapi kenyataan. Menghargai, menghormati orang tua kita. Mengasihi mereka. Dan lebih lagi kita harus lebih takut akan Tuhan. Karena dengan rasa takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan, hidup menghormati Tuhan berarti kita menjaga hidup kita untuk tetap berkenan di mata Tuhan. Menjaga hati, pikiran, perkataan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang yang berhasil adalah mereka yang mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Mari kita miliki keberanian seperti Yokebed, ibu daripada Musa, dan juga seperti Miriam, kakak daripada Musa. Wanita-wanita yang perkasa, berani, beriman, dan takut akan Tuhan. Dan mereka mengasihi keluarganya. Mari kita belajar untuk menjadi orang yang berani melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup setiap kita. Berani beriman, ya, percaya penuh, dan memiliki hati yang penuh kasih. Amin Bapak Ibu Saudaraku, biarlah firman Tuhan yang kita dengar dan kita renungkan hari ini mengingatkan kita untuk kita semakin berani untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Dan saya percaya ketika kita memiliki keberanian, Tuhan akan menyertai kita, bahkan memberkati kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami bersyukur kami sudah mendengar firman-Mu. Firman yang mengajar kami untuk kami hidup dalam iman. Iman untuk berani melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Biarlah menjadi pengharapan yang pasti ketika kami melakukan firman. Berkati kami semuanya Tuhan untuk memiliki hati yang juga penuh kasih. Hati yang penuh kasih Tuhan ini yang menjadi dasar kami menjadi orang yang kuat melakukan segala sesuatu walaupun berat. Ketika kami memiliki kasih, kami bisa melakukan segalanya dengan segala ucapan syukur. Biarlah hidup kami juga memuliakan nama Tuhan. Seperti arti nama Yokebed, Tuhan adalah kemuliaan. Biarlah hidup kami semakin hari semakin memuliakan nama. Terima kasih Bapak, berkati kami semua yang sudah mendengar firman. Kuduskan kami dengan firman-Mu. Ampuni kami jika kami masih ada yang kurang berkenan dalam hidup kami. Pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami. Biarlah hari ini firman-Mu menguduskan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkah.